halo semuanya yang baru pertama kali lihat YouTube aku nih, salam kenal. Jadi teman-teman, di sini aku mau nemenin teman-teman semuanya para pejuang CPNS 2023 ya. Jadi kita akan belajar tentang beberapa soal tes intelijensi umum. Nah, sebelumnya aku kasih tau dulu background aku. Jadi aku ini adalah alumni dari salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta. Backgroundnya pendidikan matematika ya. Terus aku lanjut jadi guru matematika yang offline maupun di bimbel online sempat juga, dan tahun lalu 2021 ikut tes CPNS dan akhirnya puji Tuhan aku lolos tes CPNS teman-teman ya. Jadi sekarang aku pengen nemenin teman-teman buat mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS 2023 ya. Mudah-mudahan dengan video aku ini bisa membuat teman-teman jadi lebih semangat belajarnya dan juga bisa mempermudah teman-teman buat memahami matematika. Oke, kalau misalnya ada pertanyaan ataupun ada yang mau request ngebahas soal tentang bagian kayak gini kak, bagian kakak lagi bagian kayak gini nih, tes intelijensi umumnya Vale gitu misalnya, itu silakan aja ngomong di kolom komentarnya guys ya. Oke, kalau gitu sekarang kita akan lanjut. Ini aku pakai slide yang aku biasa pakai ya kalau sama murid-muridku, jadi belajar bareng Kak Vale. Kita akan mulai ke soal yang pertama. Jadi teman-teman, di sini ini sebenarnya adalah yang dibahas di yang keluar di soal-soal tes intelijensi umum itu sebetulnya adalah soal-soal waktu kita SMP atau SMA gitu ya. Bahkan ada juga yang SD sebetulnya, karena hanya perhitungan sederhana. Cuma karena mungkin teman-teman backgroundnya kan bukan matematika gitu, ada yang bukan backgroundnya matematika ataupun kurang menyukai atau memahami matematika, jadi sempat lupa gitu ya. Nah, sekarang kita akan review bareng-bareng ya, kita coba bahas soal-soalnya. Oke, kita lihat dari soal yang pertama dulu langsung guys. Dari data suatu sekolah, 185 orang gemar basket. Bentar, ini aku akan kecilin mukaku dulu, ini gede banget. Nah, gede banget, kita geser dulu. Ini dia. Oke. Nah, masih gede-gede mukanya. Oke, dari data suatu sekolah, 185 orang gemar basket, 220 orang gemar tenis meja. Itu meja harusnya ya teman-teman. Ini meja. Dan 140 orang gemar basket dan tenis meja. Banyak siswa seluruhnya ialah, oke. Ini berarti kita membahas tentang apa? Ini tentang himpunan ya teman-teman. Ini adalah pelajaran SMP. Oke, nah sekarang kita lihat dulu di sini. Dari yang diketahui kita tuh bisa bikin yang namanya diagram Venn. Diagram Venn tuh seperti apa? Kayak gini teman-teman. Kita bikin kotak ini aja. Nah, yang ditanyakan tuh adalah siswa seluruhnya ya. Jadi ini yang ditanya sebetulnya. Jadi ada kotak kecil di ujung, itu adalah untuk jumlah siswa di kelas itu. Jadi kita dalam kotak itu tuh ngomongin tentang data siswa di sekolah itu. Ya. Oke, di sini kita lihat ada 185 orang gemar basket dan juga ada tenis meja. Jadi ada 2 olahraga. Berarti kita akan bikin 2 buah lingkaran, teman-teman. Nah, terus di sini teman-teman lihat ada kata dan. Kalau ada kata dan, artinya ada irisannya, ya, antara yang gemar basket dan juga yang gemar tenis meja, gitu ya. Jadi sekarang aku mau bikin ini, kok masih ini. Nah, ini dia. Satu lagi ya. 2. Padahal di copy aja bisa loh. Nah, oke. Nggak apa ya, miring-miring ya guys. Ntar tak geser bisa, ini nggak enak lihat ya. Nah, oke. Di sini aku tuliskan dulu, ini adalah untuk basket, ini adalah untuk tenis meja ya. Nah, dibilang di situ ada 185 orang gemar basket, 220 orang gemar tenis meja, dan 140 orang gemar basket dan tenis meja. Yang ada kata dan-nya ini akan aku tulis duluan. Nih ya, 140 orang gemar basket dan tenis meja. Jadi di antara keduanya di sini. Betul. Ya. Jadi untuk yang tengah-tengah ini itu adalah untuk irisannya teman-teman, yang suka basket dan yang juga suka tenis meja. Ya, ini ada 140. Nah, di situ kan ada dikatakan kalau 185 orang gemar basket. Tapi itu bukan berarti berarti yang suka basket aja ada 185, enggak.
185 orang itu udah termasuk sama yang di tengah ini. Jadi yang gemar tenis meja itu juga termasuk. Kenapa? Karena yang dibilang 185 orang itu tuh adalah segini nih teman-teman. Lihat ya. Nih. Segini. Kebayang? Ya, jadi 185 tuh satu lingkaran itu. Pokoknya suka basket. Entah dia suka basket aja atau dia juga suka olahraga yang lain. Itu ya tuh tenis meja. Oke? Jadi di sini aku akan tulis di bagian bawah gini ya. 185. Nah, yang suka tenis meja itu adalah 220 ya, 220. Oke. Nah, di sini nggak diketahui kalau ada siswa yang tidak menyukai basket ataupun tenis meja. Berarti di sini di dalam soal ini kita ambil kesimpulan kalau semua siswa berarti menyukai kedua olahraga itu, entah itu basket aja atau tenis meja aja atau kedua-duanya. Oke. Nah, sekarang teman-teman boleh lihat di sini gimana cara kita mencari banyak siswa seluruhnya. Dari gambar tuh sebenarnya udah kelihatan teman-teman. Kalau misalnya yang suka basket itu satu lingkaran full itu ada 185 ya. Berarti yang ini doang nih, segini doang nih teman-teman, lihat ya, segini doang nih. Sret. Itu berarti berapa orang? Ya tinggal 185 kita apain guys? Kurangi dengan 140. Ya kan? Jadi kita dapat yang suka basket aja. Berapa orang jadinya? 45 orang. Yang suka basket aja tanpa suka olahraga yang lain, yaitu tenis meja. Nah, untuk tenis meja sendiri berarti sama konsepnya yang untuk yang sebelah kanan nih teman-teman. Yang ini nih. Nah, aku tebelin. Tuh. Ini ada 220, kita kurangin dengan 140. Jadinya 80. Ya kan? Ya udah, berarti sebenarnya dari sini udah kelihatan. Dari siswa seluruhnya tuh gimana? Seluruhnya berarti kita tuliskan NS ya. Nah, ini sama dengan, tinggal kita jumlahin yang bagian potongan merah doang. Jadi yang basket aja 45 orang ditambah sama yang irisan tuh yang di kedua-duanya 140 ditambah dengan yang di tenis meja aja yaitu 80. Nah, ini kalau kita tambahin berarti jadinya berapa nih? Ini ada 185 tambah 80, 265 gitu. Jadi jawabannya yang D gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau gunain cara lain juga bisa. Jadi tadi kan kita udah nemu yang basket aja ya kan, sampai sini tok nih. Ini sampai sini tok, bentar, sampai sini aja. Nah, ya udah, karena kita udah dapat potongan yang warna merah itu tuh yang aku tebelin, tinggal gini doang berarti. Langsung aja teman-teman bikinnya, jadinya NS-nya itu sama dengan 45 ya yang basket aja ditambah sama di luar yang basket aja itu, yaitu segini. Satu lingkaran full ini berarti. Satu lingkaran full ini berapa sih? Ini di bawah sudah ada tulisannya tadi nih. Nih 220. Ya, berarti teman-teman di sini bisa tuliskan 45 tambah 220, maka hasilnya jadi 265 gitu. Nah, terserah aja teman-teman lebih suka yang mana ngerjainnya ya. Nah, ini untuk soal nomor 1. Kelihatan di sini kelihatan ya. Oke. Nah, ini untuk soal yang nomor 1. Sekarang kita akan lanjut ya teman-teman ke soal yang kedua. Oke, mudah-mudahan sejauh ini aman ya. Kalau ada yang dibingungin boleh ngomong di kolom komentar ya. Nanti kita bisa bahas bareng-bareng lagi di video berikutnya. Oke. Nah, teman-teman di sini sekarang ini juga adalah soal tentang himpunan ya. Dari sekelompok anak, 22 anak senang membaca majalah, 28 anak senang bermain musik, 20 anak senang membaca majalah dan juga senang bermain musik. Banyak anak dalam kelompok tersebut adalah ini tersebut. Oke, nah ini teman-teman boleh pause videonya aja dulu, terus coba ngerjain dulu sendiri. Kalau tadi pertanyaannya kan banyak siswa ya di sekolah itu, sekarang banyak anak dalam kelompok tersebut, sama aja kasusnya ya. Jadi ini sebenarnya bisa teman-teman kerjain sendiri. Kita coba ya bareng-bareng. Nah, ini yang ditanyakan ya kan, ada 20 anak senang majalah. Ini majalah atau kan depannya M, tapi musik juga M ya, jadi ini MA aja, ini MU. Jadi
majalah sama musik ya. Nah ini sama aja, teman-teman boleh langsung tulisin 20 anak senang membaca majalah dan juga senang bermain musik. Jadi kita tulis di tengah. Oke. Lanjut, 22 anak senang membaca majalah, langsung 22. Oke. Nah, berarti 22-nya nggak di sini, di luar aja nulisnya. 22 ya kan? Untuk yang suka musik itu ada 28. Kita langsung aja boleh gas pakai cara yang kedua tadi ya. Jadi kita langsung aja teman-teman di sini. Kalau gitu yang suka majalah aja itu ada berapa orang dong? Ya udah tinggal 22 kurangi 20. Jadi ada 2 orang anak. Jadi total seluruhnya itu adalah yang suka majalah aja 2 orang ditambah sama yang suka musik. Ini keseluruhannya nggak apa-apa dihitung kayak gini teman-teman. Jadi satu lingkaran ini. Yang ini sudah terhitung ya. Yang ini nih, ini udah kehitung ya kan. Coba kita bikin ininya biar enak kelihatan. Nah, tinggal ditambah sama bulatan yang satunya. Jadi ditambahin sama 28. Maka hasilnya menjadi 30. Yes. Nah, gitu ya. Untuk soal pertama, untuk soal kedua, mudah-mudahan aman teman-teman ya. Ini soalnya masih sejenis. Mudah-mudahan masih ngerti. Nah, sekarang kita lanjut. Kita akan ke soal yang ketiga. Nah, teman-teman, ini bukan tentang himpunan lagi. Sekarang kita masuk ke aritmetika sosial. Jadi, kita lihat soalnya ya. Seorang pedagang membeli 2 karung beras, masing-masing beratnya 1 kuintal. Dengan taranya 2,5%. Oke, kita bikin dulu di sini. Kita ini ada sebuah karung beras gitu ya. Dengan berat 100 kuintal. Nah, ada tara. Tara itu apa sih? Tara itu adalah bungkusnya, teman-teman. Jadi gini, kalau teman-teman beli, misalnya beli susu gitu ya, susu kotak gitu, bungkusnya aja, itu kan ada bungkus, ada isinya ya, berupa susu cairnya itu kan. Nah, ketika teman-teman ketika teman-teman beli utuh, itu berarti berat yang ada di situ kita anggap itu adalah bruto. Bruto itu adalah berat kotor. Jadi yang bungkusnya plus yang isinya itu adalah bruto. Nah, kalau teman-teman udah minum itu isinya itu ya, itu adalah neto, teman-teman. Jadi si susu cair itu di dalam kotak yang teman-teman minum itu adalah neto disebut ya, berat bersih. Tara berarti apa? Ya, tara berarti kotaknya. Jadi setelah teman-teman minum, oh kotaknya itu ya, kalau teman-teman mau timbang itu adalah taranya gitu loh. Oke. Nah, berarti di sini kalau teman-teman lihat tara 2,5% itu adalah berat dari karungnya, teman-teman. Enggak termasuk sama berasnya. Jadi berat si karung itu ternyata adalah 2,5% dari si brutonya, dari seluruhnya itu. Gitu ya. Jadi ini nih 1 kuintal. Ya. Harga pembelian setiap karung beras 200.000. Jadi untuk 1 karung itu 200.000. Harga beli ya, kita tulis ya. Nah, jika beras itu dijual dengan harga 2.400 per kilogram, oke, ada HJ alias harga jual. Ini aku naikin sedikit ya, biar enggak nubruk-nubruk. Harga jualnya itu adalah 2.400 per kilogram. Maka keuntungan penjualnya sebesar, oke, pertanyaannya adalah untung. Nah, dalam rupiah bukan dalam persentase ya. Oke, teman-teman, sekarang berarti kita lihat dulu. Kita tuh ngebeli 1 karung beras itu kan sama karung-karungnya sebenarnya ya. Tapi ketika kita jual, kan karungnya nggak kita jual, ya kan? Itu beras akan kita repack. Jadi kita packing lagi ke dalam tempat-tempat yang lain. Mungkin di dalam 1 kresek, gitu kan, di dalam kresek-kresek per kilogram. Ya. Nah, berarti sebetulnya untuk yang kita anggap modal itu harusnya karungnya tuh nggak kehitung, teman-teman. Kita harus tahu berat bersih berasnya tuh berapa sih sebenarnya, dapatnya berapa kilogram. Ya, bukan berapa kuintal ya, tapi kita ngomonginnya kilogram. Kenapa? Karena di sini harga jualnya itu kita ngomonginnya kilogram per kilogram. Gitu ya. Oke, sekarang kita lanjutin. Di sini teman-teman kita lihat dulu 100 kuintal itu kita ubah ke dalam kilogram. 1 kuintal berapa kilogram? 1 kuintal adalah 100
kilogram ya. Jadi kita tulis dulu di sini. 1 kuintal itu adalah 100 kilogram. Karena di sini ada dua karung beras, jadi kan berarti 2 kuintal dong. Nah, 2 kuintal ya udah berarti sama dengan berapa kilogram? Ya tinggal 200 kilogram. Ya. Nah, udah dapat teman-teman 200 kilogram ternyata yang kita beli nih. Tapi itu dengan si karungnya, ya. Nah, berarti kalau gitu teman-teman tinggal mencari si netonya, yaitu adalah berat dari beras doang yang nantinya akan dijual gitu ya. Jadi kita sekarang cari si neto. Nah, netonya ini yang tadinya itu taranya 2,5%, ya berarti berarti untuk berasnya aja tuh berapa sih? Ya tinggal 100% kita kurangi dengan 2,5%, ya. Jadi sama dengan 97,5%. Oke, ternyata untuk netonya adalah 97,5% dari totalnya. Totalnya berapa? Yaitu si 200 kg. Nah, sekarang kita akan hitung berapakah netonya kalau dalam kilogram di sini ya. Nah, oke, berarti netonya itu neto itu sama dengan 97,5/100 kita kalikan dengan total seluruhnya. Karena ini langsung aja kita 2 karung aja langsung ya. Jadinya kita ambil yang 200 kg aja. Jadi dikaliin sama 200. Nah, ini kalau ada yang bisa kita bagi. Jadi kita bagi 100 sama 200. Tuh. Tinggal sisa 97,5 dikali 2. Hasilnya menjadi 195 kilogram. Ya, ternyata untuk si karungnya doang itu sudah memakan 5 kg teman-teman. Jadi beras yang kita jual tuh bukan 200 kg, tapi cuma 195 kg ya. Nah, sekarang kita akan cari keuntungannya. Keuntungan itu sebenarnya apa sih? Untung itu sama dengan harga jual dikurangi harga beli, ya kan? Ya udah, berarti kalau gitu di sini teman-teman bisa cari si harga jualnya aja langsung, karena harga belinya kan udah ketahuan 200.000 totalnya kan. Nah, untuk harga jualnya tinggal kita kalikan 2.400 yang per kilogram, kita kalikan dengan 195 ya. Nah, di mana ditulisnya ya? Di bawahnya aja ya. Jadi untuk harga jual total itu sama dengan 2.400 dikalikan dengan 195 ya. Jadi 195 kita kalikan dengan 24. Jadi 4680 tambahin oleh 2. 468.000. Ya udah, teman-teman lihat di sini. Tadi itu harganya adalah 200.000, tapi itu untuk per karung. Kita tulis dulu ya. Di sini per karung. Nah, berarti kalau gitu kalau ada 2 karung, harga beli 2 karung itu adalah 200.000, kita kalikan 2. Jadinya 400.000. Yang artinya kita udah dapatkan untungnya itu adalah 468.000, kita kurangi dengan 400.000. Jadi harga jual kurangi harga beli 68.000. Coba kita lihat sama-sama. Nah, jadi jawabannya adalah yang C gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman ngerti. Ini sorry banget kalau ngejelasinnya pelan-pelan ya. Soal harapannya biar yang tadinya mungkin bingung jadi ngerti. Mudah-mudahan teman-teman udah ngerti yang tadinya bingung ya. Oke, kita lanjut lagi guys. Sekarang kita ke soal yang keempat. Yuk kita lihat di sini. Jika 3 lusin baju dibeli dengan harga 990.000, maka harga 25 baju adalah. Nah, ini berarti kita ngomongin tentang apa sih? Tentang perbandingan, teman-teman. Karena ada apa? Ada 2 buah yang dibandingkan. 2 buah itu maksudnya
dua hal yang dibandingkan gitu ya. Yang pertama ada 3 lusin baju, yang kedua ada 25 baju. 3 lusin harganya diketahui, 25 baju harganya ditanyakan. Jadi kita bisa gunakan gini aja. Ini kita ubah dulu ya, 3 lusin. Satu lusin berapa buah? Satu lusin itu adalah 12 buah ya. Satu lusin itu 12 buah. Berarti kalau ada 3 lusin itu akan sama dengan 3 dikali 12. Jadi 36 buah ya. Nah, kita perbandingannya gini nih. 36 buah itu dia harganya 990.000. Kalau 25 buah baju itu berapa ya? Kan gitu. Nah, ini adalah perbandingan yang senilai, teman-teman. Kenapa senilai? Semakin banyak bajunya, otomatis semakin banyak juga uang yang dikeluarkan. Gitu kan? Jadi yang satu naik, yang satu juga naik. Gitu. Coba, berarti sekarang kita kerjain. Jadi gimana ngerjainnya? 36 per 25 sama dengan 990.000 per X. Nah, teman-teman, ketika mengerjakan soal seperti ini, kalau ada yang bisa disederhanakan, disederhanakan aja. Jadi jangan biarkan kita menghitung angka yang terlalu besar. Dikali-kaliin gede banget tuh nggak usah. Ya, jadi kalau ada yang bisa kita bagi, kita bagi. Contoh si 36 sama 99 ya. Dibagi 3. Ini 12. Ini jadi bagi 3 adalah 33. Masih bisa dibagi lagi? Masih bisa. Bagi 3 lagi aja. Ini 12 per 25 sama dengan 33 keluarga per X. Ini bagi 3 jadi 4. Ini bagi 3 jadi 11. Jadi kita punya 4 per 25 sama dengan 110.000 per X. Ya. Nah, lanjut. Bentar, itu di mana nih? Oh, di sini aja lanjutnya. Sini ya. Ini batasin dulu. Udah, sampai sini gimana cara ngerjainnya? Tinggal kali silang aja sebetulnya. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, teman-teman ketika mau menyederhanakan, aku kasih tahu dulu, dia tuh boleh kiri kanan seperti ini, kayak 36 sama 99 ini, 950.000 maksudnya ya. Itu boleh ketika dia sama-sama di atas posisinya dan tandanya sama dengan. Atau boleh juga teman-teman membagi atas dan bawah. Contohnya 36 sama 25, kalau bisa disederhanakan, sederhanakan aja. Gitu. Tapi yang nggak boleh adalah ketika teman-teman membagi 25 dan 990.000, tidak boleh. Kenapa? Karena dia dipisahkan antara sama dengan ini. Gitu loh. Yang artinya dia nggak bisa dibagi posisinya. Yang bisa dibagi itu yang justru sejajar dan berseberangan. Atau atas dan bawah. Gitu ya. Oke, ini kalau kita kali silang jadinya 4 kali X itu adalah 4X sama dengan 25 kita kaliin 110.000. Oh, ini pakai kali aja di tandanya. Nah, gitu ya. Jadinya sama dengan ini 25 kali 11, boleh teman-teman hitung dulu ya. Jadi 275 0 0 0 0. Ini X-nya per sama dibagi sama berapa? Bagi 4. Kan kalau 4X sama dengan ini, berarti X sama dengan 4-nya tinggal kanan dong. Ya. Tadinya perkalian nih, ya udah berarti jadi pembagian. Gitu. 2.750.000 kita bagi sama 4. Jadinya 687.500. Hasilnya yang B. Gitu teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan ngerti buat soal yang ini guys. Kita lanjut lagi ya sekarang ke soal yang kelima. Nah, oke, ini adalah video lagi. Ini adalah soal yang terakhir di video ini ya. Kita coba yuk kerjain sama-sama. Ini tentang statistik teman-teman. Tadi tentang perbandingan, sekarang statistik. Upah rata-rata 7 orang pekerja 25.000 per hari. Oke. Jika ada tambahan 1 orang pekerja, rata-rata upahnya menjadi 23.750 per hari. Ya. Maka upah pekerja baru itu ialah, oke, teman-teman, ini tuh namanya adalah rata-rata gabungan. Sebenarnya kita bahas, ya, rata-rata gabungan. Maksudnya tuh gimana sih gabungan? Ya, yang tadinya sudah ada ditambahkan dengan yang baru, gitu. Tadinya ada 7 orang,
ketambahan 1 orang. Jadi ada berapa orang sekarang? Jadi ada 8 orang pekerjanya, ya kan? Oke, berarti sekarang kita gini teman-teman, kita bikin langsung aja. Rata-rata baru itu adalah, atau rata-rata gabungan, teman-teman boleh nulisnya kayak gitu ya. Rata-rata yang pertama kita kalikan dengan jumlah orang yang pertama ditambah dengan rata-rata kedua dikalikan dengan jumlah orang yang kedua, jumlah kelompok yang baru masuk tuh gitu ya, per total orangnya. Kenapa sih kok jadi kayak gini Vale? Karena gini guys, konsepnya itu adalah kita ngomongin rata-rata. Rata-rata itu didapat dengan cara apa? Total nilai keseluruhan dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya orangnya, kan gitu ya. Nah di sini kita punya 2 kejadian nih, jadi udah ada nih rata-rata yang pertama, yaitu 25.000 per hari untuk 7 orang. Yang artinya apa? Artinya total uangnya itu yang didapatkan oleh 7 orang pekerja itu adalah 7 dikali 25.000 ya. Jadi kalau kita ngomongin rata-rata tuh berarti dianggapnya 1 orang itu nilainya segitu. 1 orang itu dapat uangnya 25.000 dianggapnya. Kalau ada 7 orang, jadi total uangnya itu adalah 25.000 kita kalikan dengan 7. Ya. Nah, itu kan total nilai yang pertama nih, total uang yang pertama. Datang lagi yang baru. Makanya di sini ada kita tambah. Datang yang baru yang kedua. Yang kedua itu adalah 1 orang pekerja. Ya, rata-rata upahnya menjadi sekian. Rata-rata pekerja itu berapa ya? Upah pekerja itu berapa ya? Ini akan kita cari tuh ini sebenarnya nanti. Nih, ini yang ditanyakan, berapa sih ini upah yang orang kedua ini gitu. Kenapa aku tulis tetap pakai X bar gitu, rata gitu, supaya kalau teman-teman melihat soal yang berbeda, misalnya orangnya nggak cuma 1, orangnya lebih dari 1, tetap bisa pakai ini gitu, tetap ngerti konsepnya maksudnya apa ya. Nah itu dibaginya sama apa? Dibaginya sama total yang sekarang, rata-rata yang sekarang tuh, rata-rata baru itu tuh ya, rata-rata upahnya menjadi, nah ini itu kan untuk 8 orang bukan 7 orang gitu ya. Yuk sekarang kita kerjain. Jadi ini kita masukin dulu, rata-rata barunya jadinya kan adalah 23.750 sama dengan ini 25.000 kita kalikan dengan 7, pakai tanda kali aja ya, kita tambah. Ini kita nggak tahu, justru kita mau cari pekerja barunya itu berapa, dikalikan dengan M2 itu kan berarti orang keduanya itu ada berapa? Ada 1 orang yang kelompok baru masuk itu, cuma ada 1 orang kan, per 7 tambah 1 ya. Jadi kita punya 23.750 sama dengan, nah teman-teman ini boleh langsung dihitung aja, 25 dikali 7 ini 175 ya. 000 ditambah X bar 2 per 8 ya kan. Udah deh, lanjut di sini aja ya. Jadinya di sini kita akan punya, ini boleh teman-teman si panah ini kasih lurus. Nah, kaliin ke situ aja. Jadi 8 itu dikalikan dengan 23.750. 23.750 kita kalikan dengan 8 sama dengan 175 ditambah X bar 2. Ini jadi 190.000. 175.000 ditambah X bar 2. Jadi X bar 2 nya berapa? Ya tinggal 190.000 kita kurangi dengan 175.000. 90.000 dikurangi dengan 175.000 itu adalah rata-rata si penghasilan si pekerja kedua gitu ya. Ini jadinya berapa? 15.000 ya. Nah, belum aku deh. Oke, dapat deh. Jadi jawabannya itu adalah yang B itu teman-teman ya. Nah kalau misalnya udah biasa ngerjainnya sebenarnya lebih gampang lagi. Jadi kayak teman-teman tinggal cari total nilai ini, 7 kali 25.000 dapat
karena ini cuma ada 1 orang tambahan, jadi teman-teman tinggal kalikan gini. Aku kasih tahu cara lain ya. Jadi cara lain itu adalah langsung, sebenarnya cara yang sama, tapi dia dengan metode yang lebih singkat aja, gitu. Jadi untuk upah baru, upah orang baru, pekerja baru, ini aja. Otomatis kan akan sama dengan total upah baru dikurangi dengan total upah lama. Gitu. Konsepnya mah sama aja teman-teman, ternyata gabungan sebetulnya. Total upah barunya berapa? Karena tadinya orangnya ada 7 terus nambah 1 jadi 8. Dikalikan dengan berapa tadi? 23750 ya kalau nggak salah ya. Betul ya? 23750. Nah, kita kurangi sama total upah lamanya ada 7 orang dikalikan dengan total per orangnya tadi, per orangnya rata-ratanya itu 25.000. Nah, ini hasilnya akan sama aja ya, jadi akan ujung-ujungnya dapat juga nih 15.000 gitu. Konsepnya mah sama, jadi konsepnya asal muasal dari seperti ini, rata-rata gabungan gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ini, kenapa aku kasih tahu ini dulu, karena nanti ketika soalnya berubah, nggak cuma ada 1 tambahan, misalnya ada 2 tambahan, 3 tambahan, teman-teman bisa mengerjakan dengan cara ini. Jadi bisa ketahuan nih berapakah untuk 1 orang itu upahnya gitu. Kalau misalnya ada 3 orang tambahan yang masuk gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman ngerasa lebih suka seperti ini juga boleh, silakan aja ya, sesenangnya teman-teman aja. Cuma aku biasa kalau ngerjain soal tetap pakai coretan kayak gini dulu, nah lanjutannya baru deh, asal cepat aja ngerjainnya, ngitungnya gitu ya. Oke guys, kalau gitu terima kasih banyak nih karena udah nonton video ini. Kita bahas sampai 5 soal dulu aja. Mudah-mudahan teman-teman terbantu, bisa menemani teman-teman semua belajar buat persiapan CPNS 2023 ya. Pindah ke tengah. Semangat teman-teman belajarnya. Kalau misalnya mau tanyakan silahkan, jangan sungkan-sungkan ngomong di kolom komentar. Dan aku juga bahas soal-soal tentang TU CPNS di TikTok aku. Jadi aku cukup aktif di TikTok teman-teman, setiap minggu pasti upload video baru. Nah, disitu akan membahas soal-soal latihan TU dan juga ada soal latihan untuk teman-teman kerjain. Jadi bisa latihan sendiri setelah dikasih pembahasan contoh soal gitu ya. Oke guys, kalau gitu sampai ketemu lagi di video berikutnya. Semangat terus belajarnya, jangan lupa berdoa, tetap latihan terus yang semangat. Dadah.